Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus. Bapa di dalam sorga, hari ini kembali kami hadir di hadapan-Mu. Lewat ibadah kami di rumah masing-masing, kami rindu kembali Engkau bersabda bagi kami. Karena kami yakin melalui kebenaran firman-Mu, kami akan dituntun di tengah-tengah dunia ini untuk menjalani kehidupan, untuk mau taat dan turut kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah bagi kami Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, memberi kami sukacita dan ketenangan hati menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah?
Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Sifau fa omusodede maowaita amaina badizoaita Yesu Keriso. Yahovu. Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali lewat khotbah di channel YouTube BNKP Jemaat Madala. Doa dan harapan kami dimanapun Bapak Ibu berada, semuanya berada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga sukacita dan damai sejahtera menjadi milik kita semua. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan memberkati. Hari ini Bapak Ibu, tema perenungan kita adalah kesetiaan Allah. Ada hubungannya dengan nama minggu hari ini adalah Misericordias Domini, yang berarti nyanyikanlah kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Nias, da usuno wa ibua dede Yehovah. Samuzata, da usuno wa ibua dede Yehovah. Berbicara tentang kasih setia Tuhan, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kesetiaan Tuhan dalam perjanjiannya di masa lampau. Sekali lagi, kesetiaan Tuhan dalam perjanjiannya di masa lampau. Kata kasih setia merupakan padanan dari kata chesed dalam bahasa Ibrani yang diartikan sebagai kasih setia, kemurahan hati, dan kebaikan Tuhan. Ini ada hubungannya dengan pemeliharaan Allah terhadap perjanjian yang telah Dia buat dengan umatnya manusia. Ini sangat jelas digambarkan dalam beberapa kitab seperti kitab Mazmur dan beberapa kitab para nabi seperti Yesaya, Yeremia, dan Hosea. Contohnya Bapak Ibu dalam kitab Mazmur. Yang punya Alkitab Bapak Ibu bisa kita buka Mazmur pasal 89 ayat 29. Mazmur 89 ayat 29. Apa yang dikatakannya di sana? Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Demikian juga dalam Yeremia pasal 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Aku Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini berarti bahwa kasih setia Tuhan itu melekat pada pemeliharaannya perjanjian di masa lampau kepada umatnya. Sekali lagi, ini artinya bahwa kasih setia Tuhan melekat pada pemeliharaannya perjanjiannya di masa lampau kepada umatnya. Kita baca 1 Tawarikh 17 ayat 13. 1 Tawarikh 17 ayat 13. Aku Tuhan akan menjadi bapanya, dan ia secara keseluruhan keturunan Daud akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, Allah memberikan hukum dan firman kepada umatnya. Dalam hal ini umat Israel. Agar mereka tetap berada pada rel atau jalur yang benar sesuai dengan perjanjian Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Namun apa yang terjadi? Justru yang terjadi, umat Tuhan jauh dan bahkan meninggalkan perjanjian tersebut.
dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Inilah yang kemudian dikritik oleh Paulus dalam surat Roma, secara khusus yang kita baca sebagai perenungan kita hari ini. Benar bahwa orang-orang Yahudi adalah umat pilihan Allah, tetapi praktek hidup, gaya hidup mereka dengan kesombongan diri, yang menganggap diri lebih baik dari yang lain, dengan bermegah pada hukum Taurat dan sunat, justru merusak tatanan perjanjian dengan Allah. Paulus mengatakan, apalah artinya engkau berkata jangan mencuri, tetapi engkau merampok? Apa artinya jangan berzinah, tetapi engkau melakukan jinah? Dan itu semua tidak berkenan bagi Allah. Lantas, apa kelebihan daripada orang-orang Yahudi? Inilah yang mau dijawab oleh Paulus, bahwa ketidaksetiaan manusia tidak merubah kesetiaan Allah bagi umatnya, termasuk sesungguhnya bagi orang-orang Yahudi. Ketidaksetiaan mereka, ketidaktaatan mereka tidak mengubah sikap Allah yang tetap setia pada perjanjiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kesetiaan Allah pada janjinya. Apakah Allah tetap setia jika orang Yahudi tidak setia? Paulus menegaskan bahwa sekalipun orang Yahudi tidak setia pada Allah, ia tetap setia. Justru ketidaksetiaan mereka itu dipakai oleh Allah untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang benar, kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Inilah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Menurut Paulus, anugerah Allah ini merupakan perwujudan cinta kasih Allah kepada manusia, sehingga kita dibenarkan bukan lagi karena hukum Taurat, tetapi karena iman kita kepada Kristus. Inilah wujud kesetiaan Allah pada janjinya. Artinya, kesetiaan Allah pada janjinya tidak berubah sekalipun umatnya ingkar terhadap janji kepada Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, kebenaran Allah pada pengadilan dosa. Setelah itu, dalam kitab Roma pasal 3 yang kita baca tadi, muncul argumentasi baru. Jika Allah setia pada janjinya, lantas kenapa aku dihakimi sebagai orang berdosa? Sehingga muncul sebuah pernyataan, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik muncul daripadanya. Kita bisa baca dalam Roma pasal 8, pasal 3 ayat 8 tadi. Paulus menjawab dengan tegas, orang seperti ini layak mendapat hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Kita perlu ingat, Allah tidak pernah kompromi dengan apa yang namanya dosa. Allah tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Kita coba buka dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Apa yang dikatakan di sana? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Artinya, apa yang ditabur orang itu, itulah kelak yang akan dituainya. Contoh Bapak Ibu. Ada seorang anak sekolah, ketika teman-temannya sibuk mengerjakan PR, biasalah kalau kita tahu persis bagaimana anak-anak kalau pulang sekolah, pasti ada tugas dari rumah. Mereka mengerjakan PR. Anak ini malah mengejek teman-temannya. Ngapain sibuk-sibuk ngerjain PR? Malah dia mengajak teman-temannya untuk tidak mengerjakan PR. Bapak Ibu, keesokan harinya sesampainya mereka di sekolah, semua anak-anak mengantar ke depan, menyerahkan PR kepada guru. Tinggal anak tersebut yang tidak menyerahkan PR, malah dia senyum-senyum. Tetapi apa yang terjadi? Anak tersebut dipanggil ke depan, dan sang guru menyuruhnya berdiri di depan sebagai bentuk penghukuman, sebagai bentuk disiplin dari anak tersebut. Sang anak berkata,
Pak, kenapa saya diberi hukuman? Saya kan anak Bapak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, guru tersebut tetap menjalankan disiplinnya, tetap melakukan keadilan. Setiap anak yang berhasil, dia akan berikan apresiasi. Anak yang melanggar aturan, siapapun dia, akan diberi ganjaran ataupun hukuman. Demikian juga dengan Allah kita. Jangan kita mengatakan, Allah itu setia, Allah itu mengasihi kita. Okelah, bolehlah kita melakukan apa saja. Tahu hari Minggu nanti kita datang ke gereja memohon ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat Bapak Ibu, Yesus hanya mati sekali untuk selamanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih setianya tetap utuh untuk selama-lamanya. Ia mengutus anaknya yang tunggal. Itulah Yesus Kristus. Untuk mendamaikan kita dengan Allah. Allah tetap setia dalam perjanjiannya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kita yang dulu jauh karena dosa, sekarang Allah di dalam Yesus Kristus telah memperdamaikan kita. Sehingga kita bukan lagi orang asing dan pendatang. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Lantas apa yang menjadi perenungan kita dalam firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini? Yang pertama Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan beriman kita. Kita tidak jauh beda dengan kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi. Ada kalanya hari Minggu kita begitu taat beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin karena saat ini kita tidak beribadah di gereja. Di rumah masing-masing kita taat beribadah. Coba lihat bagaimana praktek hidup kita selanjutnya. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Kita justru hidup dalam keinginan kita sendiri. Kita bebas melakukan apa saja. Contoh saja Bapak Ibu, mabuk-mabukan. Apa yang terjadi? Sampai rumah nanti berantem, judi, pesta pora, dan lain sebagainya. Kita bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi menyenangkan hidup kita sendiri. Menyenangkan hati kita, bukan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini, saat ini, Tuhan sedang menunggu kita. Tuhan itu baik loh Bapak Ibu. Ketika kita menyadari dan sadar mau bertobat akan dosa-dosa kita, sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Pengampunan tersedia bagi kita. Coba kita baca dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Apa yang dikatakannya di sana? Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saatnya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, dia mengatakan juga bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan bagi Tuhan untuk kemuliaan Allah. Kita perlu berubah, sekalipun dunia di mana kita berada saat ini hidup di dalam ketidakbenaran. Tapi sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus, kita harus mampu berbeda dari keadaan dunia yang serba tidak benar saat ini. Yang kedua Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang begitu menakutkan saat ini, mari menghidupi dalam kehidupan kita kasih setia Tuhan lewat kesetiaan kita kepadanya. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dimanapun kita berada, jadilah berkat untuk orang lain. Apapun pekerjaan yang kita kerjakan saat ini, jujurlah, kerjakanlah dengan baik dan benar. Jangan pernah memikirkan diri sendiri, sehingga akhirnya kita justru jatuh kembali dalam dosa. Mari Bapak Ibu, lakukanlah tindakan-tindakan yang benar. Biar semua yang kita lakukan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu, kita tidak tahu sampai kapan keadaan ini terus terjadi. Mari kita ingat Bapak Ibu, ada Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita lewat kasih setianya yang tidak pernah berubah.
dunia ini berubah, atau apapun berubah, tapi ingat Bapak Ibu, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan memberkati kita semua. Sebagai ayat hafalan untuk kita hari ini, terambil dari Bilangan pasal 14 ayat 18a. Sekali lagi, Bilangan 14 ayat 18a. Saya baca dan kita sama-sama nanti. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Kita bersama-sama Bapak Ibu 3, 2 yang. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita. Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kehidupan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menyapa kami hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi suluh dan terang dalam perjalanan ini. Biarlah kami semakin dimampukan untuk mampu menghidupi kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, lewat kesetiaan kami kepadamu, lewat teladan yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami Tuhan, agar kami mau meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa dan mau hidup di jalan yang Tuhan mau. Kami percaya firman-Mu ini akan menuntun setiap kami yang mendengar khotbah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi, di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekarlah firman selama-lamanya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1, Maha Kasih yang Ilahi. Nikmat surga
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Terlebih situasi yang tidak menentu saat ini. Mari Bapak Ibu, hanya Tuhan jawaban doa-doa kita. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Jemaat dimanapun berada, kami undang bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu hari ini kami diingatkan bahwa benar kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Terlebih Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mendamaikan kami. Sehingga kami yang dulu jauh dari Allah, oleh karena Kristus, kami telah menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami memohon Engkau terus memelihara kehidupan kami. Engkau terus menuntun kami di tengah-tengah dunia ini. Terlebih saat ini Tuhan, ada banyak kekhawatiran, kecemasan yang kami alami. Terlebih ancaman dari pandemik virus COVID-19 yang begitu menakutkan. Hampir seluruh dunia sudah mengalami dan sudah ada korban di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak tahu kemana kami harus pergi. Kami tidak tahu kemana kami harus melangkah. Hanya kepadamu kami berserah diri. Hanya kepadamu kami memohon Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami. Beri kami kekuatan di tengah-tengah dunia ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berilah mereka kesehatan. Berilah mereka sukacita dalam kehidupan mereka. Terlebih Bapa di surga, kami memohon Tuhan. Biarlah sakit penyakit ini, yang sudah menjadi pandemik di dunia ini. Oh Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan. Sembuhkanlah Tuhan. Biarlah lewat tangan-tangan para ahli yang sedang meneliti virus ini, bisa menemukan vaksin. Sehingga mata rantai penyebaran virus ini bisa dihentikan oleh karena vaksin yang ditemukan. Bapa di sorga, setiap mereka yang saat ini sedang bergumul untuk disembuhkan karena mungkin mereka sedang terjangkit penyakit ini. Tuhan Yesus, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Pakai para hamba-Mu tenaga medis. Beri mereka kekuatan dan jaga lindungi mereka Tuhan. Sehingga oleh mereka juga, siapapun saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami penyakit COVID-19 ini bisa disembuhkan lewat kehadiran para tenaga medis. Bapa di dalam surga, kondisi ekonomi juga akibat pandemik ini menjadi tidak beraturan. Ada banyak jemaat-Mu Tuhan yang mengeluh karena kekurangan baik makanan dan terlebih kebutuhan hidup lainnya. Bapa di dalam surga, kami memohon kepadamu, cukupkanlah kebutuhan daripada jemaat-Mu. Setiap mereka yang punya harta yang lebih, kiranya Tuhan menggerakkan hati mereka. Sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah sukacita itu menjadi nyata dalam kehidupan jemaat-Mu. Jemaat-Mu secara khusus BNKP Jemaat Madala yang saat ini sedang bergumul. Mungkin di antara mereka ada yang sedang sakit. Mungkin ada di antara mereka yang sedang berduka. Tuhan Yesus, lawatlah mereka. Pulihkanlah kesehatan mereka. Hiburlah mereka Tuhan. Oleh karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah kehidupan kami. Kami tidak takut lagi melangkah. Karena kami percaya kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Ini doa, ucapan syukur dan harapan kami. Kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus
yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu setiap hari, jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dengan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 410 ayat 1. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat, dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Yahovu